Thanks for join Global Tutorial Bernard Simamora, SSI, SIP, SH, MH, MM. Subscribe, like, and share. Selamat mengikuti. Mata kuliah, Administrasi Pertanahan. Topik ke-38 dari 60 topik. Pengertian, tujuan, dan ketentuan-ketentuan land reform di Indonesia. Bagian pertama. Land reform dalam arti sempit berupa penataan ulang struktur penguasaan dan pemilikan tanah merupakan bagian pokok dalam konsep reforma agraria, agrarian reform. Menurut Cohen, 1928, land reform adalah change in land tenure, especially the distribution of land ownership, TREB, achieving the objective of more equality. Jadi, inti dari kegiatan land reform adalah redistribusi tanah sebagai upaya memperbaiki struktur penguasaan dan pemilikan tanah di tengah masyarakat sehingga kemajuan ekonomi dapat diraih dan lebih menjamin keadilan. Sementara itu, menurut Effendi Perangin Angin dalam bukunya, Hukum Agraria di Indonesia Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum, Agraria Reform Indonesia meliputi 5 program, yaitu, 1. Pembaruan Hukum Agraria, 2. Penghapusan hak-hak asing dan konsesi-konsesi kolonial atas tanah, 3. Mengakhiri penghisapan feodal secara berangsur-angsur, 4. Perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan penguasaan tanah, dan 5. Perencanaan persediaan, peruntukan, dan penggunaan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya secara berencana sesuai dengan daya kesanggupan dan kemampuannya. Keseluruhan hal tersebut dikatakan juga land reform dalam arti luas. Sementara itu, nomor 4, yaitu perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan penguasaan tanah disebut land reform dalam arti sempit. Dalam topik ini, yang dimaksud land reform ialah land reform dalam arti sempit. Tujuan land reform, apakah tujuan land reform yang diselenggarakan di Indonesia? Menurut Effendi Perangin, tujuan land reform yang diselenggarakan di Indonesia adalah mempertinggi penghasilan dan taraf hidup para petani penggarap tanah sebagai landasan atau prasyarat untuk menyelenggarakan pembangunan ekonomi menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Dalam bukunya, Land Reform, A World Survey, Russell King menyatakan bahwa land reform dapat dipergunakan sebagai konsep dasar, baik untuk memenuhi beberapa langkah menuju arah pengadilan sosial maupun untuk mengatasi rintangan dalam rangka pembangunan ekonomi. Dalam penjelasan umum PP nomor 224 tahun 1961, disebutkan bahwa land reform bertujuan mengadakan pembagian yang adil dan merata atas sumber penghidupan rakyat tani yang berupa tanah sehingga dengan pembagian tersebut diharapkan akan dapat dicapai pembagian hasil yang adil dan merata. Secara terperinci, yang menjadi tujuan land reform di Indonesia sebagai berikut. 1. Untuk mengadakan pembagian yang adil atas sumber penghidupan rakyat tani yang berupa tanah dengan maksud agar pembagian hasil yang adil pula dengan merombak struktur pertanahan. 2. Untuk melaksanakan prinsip, tanah untuk tani agar tidak terjadi lagi tanah sebagai objek spekulasi dan objek pecemerasan. 3. Untuk memperkuat dan memperluas hak milik atas tanah bagi setiap warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita, yang berfungsi sosial. Suatu pengakuan dan perlindungan terhadap privat bezit, yaitu hak milik sebagai hak yang terkuat, bersifat perseorangan dan turun-temurun, tetapi berfungsi sosial. 4. Untuk mengakhiri sistem tuan tanah dan menghapuskan pemilikan dan penguasaan tanah secara besar-besaran dengan tidak terbatas, dengan menyelenggarakan batas maksimum dan batas minimum untuk tiap keluarga. Sebagai kepala keluarga, dapat seorang laki-laki ataupun wanita. Dengan demikian, mengikis pula sistem liberalisme dan kapitalisme atas tanah dan memberikan perlindungan terhadap golongan ekonomis lemah. 5. Untuk mempertinggi produksi nasional dan mendorong terselenggaranya pertanian yang intensif secara gotong royong dalam bentuk koperasi dan bentuk lainnya untuk mencapai kesejahteraan yang adil dan merata dibarengi dengan sistem perkreditan yang khusus ditujukan kepada golongan petani. Selanjutnya, Edi Ruhiyat dalam bukunya Pelaksanaan Land Reform dan Jual Gadai Tanah berdasarkan Undang-Undang Nomor 56, Prop. Tahun I-960, mengutip berbagai pernyataan tentang tujuan land reform dari berbagai kalangan yang melatar belakangi lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria. Berikut ini akan dikutip kembali pernyataan tentang tujuan IAN Reform. 1. Dewan Pertimbangan Agung dalam usulnya tentang perombakan hak tanah dan penggunaan tanah menyatakan bahwa land reform bertujuan agar masyarakat adil dan makmur dapat terselenggara dan khususnya taraf hidup petani meninggi dan taraf hidup seluruh rakyat jelata meningkat.
Selanjutnya, land reform bertujuan untuk memperkuat dan memperluas pemilikan tanah untuk seluruh rakyat Indonesia, terutama kaum tani. 2. Menteri Agraria Sadjarwo dalam pidatonya pada tanggal 12 September tahun 1960 yang mengantarkan RUU Pokok Agraria di muka sidang pleno DPR GR menyatakan berikut ini. Perjuangan perombakan hukum agraria kolonial dan penyusunan hukum agraria nasional terjalin erat dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari cengkeraman, pengaruh, dan sisa-sisa penjajahan, khususnya perjuangan rakyat tani untuk membebaskan diri dari kekangan-kekangan sistem feodal atas tanah dan pemerasan kaum modal asing. Itulah sebabnya land reform di Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan Revolusi Nasional Indonesia. 3. Presiden Soekarno dalam pidatonya menyambut land reform menyatakan berikut ini. Melaksanakan land reform berarti melaksanakan satu bagian yang mutlak dari Revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia tanpa land reform sama saja dengan gedung tanpa alas, sama saja dengan pohon tanpa batang, sama saja dengan omong besar tanpa isi. Dalam pidato itu, disitir pula pernyataan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai berikut. Defects in agrarian structure, and in particular systems of land tenure, prevent a rise in the standard of living, of small farmers and agricultural laborer and impede economic development. Keburukan-keburukan dalam susunan pertanahan dan terutama sekali keburukan-keburukan dalam cara-cara pengolahan tanah menghalangi naiknya tingkat hidup si tani kecil dan si buruh pertanian dan mengharumkan kemajuan ekonomis. 4. Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, MPRS, dalam ketetapannya nomor 2, MPRS, 1960 tentang garis-garis besar pola pembangunan nasional semesta berencana tahapan pertama tahun 1961 sampai tahun 1969 menyatakan bahwa dalam bagian pertimbangan angka 5, syarat pokok untuk pembangunan lata perekonomian nasional antara lain pembebasan berjuta-juta kaum tani dan rakyat pada umumnya dari pengaruh kolonialisme, imperialisme, feodalisme, dan kapitalisme dengan melaksanakan land reform. Semua ini harus dijalankan menurut ketentuan-ketentuan hukum nasional Indonesia seraya meletakkan dasar-dasar bagi industrialisasi, terutama industri dasar dan industri berat yang harus diusahakan dan dikuasai negara. Dalam pasal 4 ayat 3 dinyatakan, land reform sebagai bagian mutlak daripada Revolusi Indonesia adalah basis pembangunan semesta yang berdasarkan prinsip bahwa tanah sebagai alat produksi tidak boleh dijadikan alat penghisap. 5. Wakil Perdana Menteri Bidang Ekubang, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, dalam pernyataan pada tanggal 12 April tahun 1966 menyatakan, dalam rangka meningkatkan pertanian rakyat, soal land reform merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memperbesar resekerheit mengenai pemilikan tanah buat para petani dan dengan demikian untuk memperbesar kegairahan bekerja baginya. Dalam waktu yang lampau pelaksanaan land reform sebenarnya lebih banyak menjadi suatu saluran gerakan politik dari suatu golongan politik dan tidak menjadi usaha ke arah keadilan dan kemakmuran, seperti pada umumnya. Jelaslah kiranya bahwa tujuan land reform yang diselenggarakan di Indonesia adalah mempertinggi penghasilan dan taraf hidup para petani penggarap tanah sebagai landasan atau prasyarat untuk menyelenggarakan pembangunan ekonomi menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Program land reform meliputi berikut ini. 1. Larangan untuk menguasai tanah pertanian yang melampaui batas. 2. Larangan memiliki tanah secara absete. 3. Redistribusi tanah-tanah kelebihan dari batas maksimum, tanah-tanah yang terkena absete, tanah bekas swapraja, dan tanah negara lainnya. 4. Pengaturan soal pengembalian dan penebusan tanah-tanah pertanian yang digadaikan. 5. Pengaturan kembali perjanjian bagi hasil tanah pertanian. 6. Penetapan batas minimum pemilikan tanah pertanian disertai larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan pemecahan pemilikan tanah-tanah pertanian menjadi bagian-bagian yang terlampau kecil. Selain Departemen Agraria, aparatur land reform yang pernah ada dalam penyelenggaraan land reform adalah 1. Panitia Land Reform, 2. Yayasan Dana Land Reform, dan 3. Pengadilan Land Reform. Panitia Land Reform penyelenggaraan land reform dianggap bukan hanya tugas Departemen Agraria, melainkan menyangkut pula bidang berbagai instansi lain. Pelaksanaannya pun memerlukan keikutsertaan masyarakat, khususnya dari kalangan tani. Oleh karena itu, perlu adanya koordinasi yang diwujudkan dalam bentuk panitia-panitia land reform, mulai dari tingkat pusat sampai desa. Dengan keputusan Presiden nomor 131 tahun 1961, dibentuklah panitia-panitia land reform pusat, daerah tingkat 1, daerah tingkat 2, kecamatan, dan desa.
Susunan, tugas, dan cara bekerja panitia-panitia tersebut kemudian disempurnakan dengan Keputusan Presiden Nomor 263 Tahun 1964. Panitia-panitia pusat, tingkat 1, dan tingkat 2 terdiri atas panitia paripurna dan badan pekerja yang diperlengkapi dengan suatu badan pertimbangan dan pengawasan pelaksanaan land reform. Menurut tingkatannya, panitia paripurna diketuai oleh Presiden, Gubernur, Bupati, Camat, dan Kepala Desa. Badan pekerja diketuai oleh Menteri Agraria, Kepala Inspeksi Agraria, dan Kepala Agraria Daerah. Badan Pertimbangan, BP3L, diketuai oleh pejabat-pejabat dari Angkatan Kepolisian. Panitia Pusat bertugas memegang pimpinan tertinggi, menetapkan kebijaksanaan umum, serta menyelenggarakan pengawasan umum dalam pelaksanaan land reform. Panitia tingkat 1 bertugas dalam pelaksanaan bidang perencanaan pelaksanaan, koordinasi, pengawasan, dan bimbingan. Yang bertugas dalam bidang pelaksanaan land reform adalah panitia tingkat 2 yang dibantu oleh panitia kecamatan dan desa. Dengan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980, panitia-panitia land reform dibubarkan. Tugas dan wewenangnya beralih kepada Menteri Dalam Negeri, Gubernur, Bupati, Wali Kota Madya, Camat, dan Kepala Desa selaku wakil pemerintah pusat di daerah. Pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten kota Madya dibentuk panitia-panitia pertimbangan land reform yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Dalam Negeri, Gubernur, dan Bupati, Wali Kota Madya. Dengan telah dibentuknya Badan Pertanahan Nasional dengan Kepres 26/1988, penanganan program land reform pada tingkat pusat termasuk bidang tugas Deputi BPN bidang pengaturan penguasaan dan penatagunaan tanah dengan Direktorat Pengaturan Penguasaan Tanah. Di tingkat daerah, ditugaskan pada kantor BPN wilayah provinsi, bidang pengaturan penguasaan tanah, dan kantor pertanahan Kabupaten Kota Madya. Yayasan Dana Land Reform, untuk memperlancar pembiayaan land reform dan mempermudah pemberian fasilitas-fasilitas kredit kepada para petani, Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961, Pasal 16, mewajibkan dibentuknya suatu yayasan yang berkedudukan sebagai badan hukum yang otonom dengan nama Yayasan Dana Land Reform. Berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah tersebut, pada tanggal 25 Agustus tahun 1961, dibentuklah oleh Menteri Agraria Yayasan Dana Land Reform, YDL, dengan akta notaris R. Kadiman, Jakarta nomor 110. Yayasan Dana Land Reform diurus oleh suatu dewan pengurus dan diawasi oleh suatu dewan pengawas. Pekerjaan sehari-hari diselenggarakan oleh seorang administrator. Kegiatan Yayasan Dana Land Reform telah dibekukan. Untuk selanjutnya, pelaksanaan land reform dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN. Dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1992, pembayaran uang pemasukan untuk tanah yang diretribusikan kepada Bank Rakyat Indonesia Unit Desa atau Cabang BRI di Kabupaten, Kota Madya setempat. Demikianlah materi topik ke-38, Administrasi Pertanahan. Channel ini akan sangat membantu pemahaman mahasiswa yang sedang kuliah di berbagai perguruan tinggi, dan wawasan bagi masyarakat umum. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain mendapatkan manfaat channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa.